Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil survei kami kepada salah satu pelaku UMKM, yaitu Mie Ayam Josnyos Wonogiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Talita Alfadilah. Nama saya Fabian Pradana. Nama saya Irena Anjani Haryono. Nama saya Lafredenanda Wibowo. Untuk hasil wawancara yang kami lakukan, kami mendapatkan informasi mengenai profil usahanya. Nama usahanya yaitu Mie Ayam Josnyos Wonogiri. Alamatnya ada di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Kecamatan Tebet. Jenis usahanya yaitu kuliner dan produknya mie ayam. Nama pemilik usaha Mie Ayam Josnyos yaitu Bapak Gugur Santoso. Selanjutnya, struktur pasar. Dalam hasil observasi yang kami lakukan pada Mie Ayam Josnyos Wonogiri Cabang Tebet, hasil analisis kami menunjukkan bahwa struktur pasar pada usaha ini termasuk dalam persaingan sempurna. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga. Berikutnya, rumusan masalah yang kami kaji yaitu yang pertama, apakah fluktuasi atas permintaan dari para konsumen dan penawaran dari para produsen dapat memengaruhi operasional harian UMKM? Dan yang kedua, bagaimana fluktuasi permintaan dan penawaran dapat berdampak pada keputusan strategis mereka terkait produksi dan pemasaran agar tetap kompetitif di pasar yang penuh dengan persaingan. Dari wawancara yang kami lakukan, ada pula hasil yang dicapai. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah jenis produk atau layanan yang Anda tawarkan kepada konsumen, dan apakah terdapat faktor-faktor yang menjadi landasan Anda untuk menjalankan usaha tersebut? Dan pemilik usaha menjawab bahwa jenis produk yang ditawarkan adalah kuliner dengan menu utama yaitu mie ayam dengan berbagai makanan pendamping seperti bakso, pangsit rebus, pangsit goreng, dan ceker ayam. Ada alasan utama yang paling kuat untuk menjalankan usaha mie ayam ini yaitu untuk mencari pemasukan. Kemudian lanjut di sini ada pertanyaan kedua yang kami pertanyakan, ialah apakah Anda memiliki target pasar atas usaha yang Anda jalankan, dan berapakah jumlah persediaan produk yang Anda sediakan untuk setiap harinya? Bapak Gugur Santoso menjawab, target pasar produk ini itu untuk berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia, serta dia menyediakan porsi 200 piring dalam seharinya. Lalu ada bagaimana strategi yang Anda terapkan untuk dapat bersaing dengan UMKM lainnya? Dan bagaimana Anda menjaga konsistensi dalam mempertahankan kualitas produk ketika menghadapi tantangan dalam memperoleh persediaan bahan baku dari pemasok? Bapak Gugur menjawab, dalam mempertahankan usaha agar dapat bersaing dengan UMKM sejenis, maka ia perlu mempertahankan cita rasa produk tersebut. Langkah yang ditempuh untuk konsisten dalam mempertahankan kualitas produk yaitu dengan mempertahankan standar rasa produk tersebut dengan cara mencari pemasok bahan baku lainnya dengan kualitas yang serupa. Lalu apakah terdapat permintaan dari konsumen yang memengaruhi penjualan Anda sehari-hari? Tentunya ada, karena permintaan konsumen dapat memengaruhi penjualan karena para konsumen datang untuk menikmati produk tersebut memiliki selera yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut dapat memengaruhi persediaan penjualan. Selain itu, permintaan konsumen tersebut dapat memengaruhi penjualan dari segi pendapatan. Namun secara umum, permintaan konsumen tidak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jalannya bisnis Pak Gugur Santoso. Lalu ada bagaimana proses yang Anda lakukan dalam menentukan harga jual produk? Dalam menentukan harga jual produk, Pak Gugur melihat dari total pembelian bahan baku, biaya operasional, serta biaya beban lainnya. Selanjutnya, bagaimana jika terdapat kenaikan biaya pada bahan baku? Apakah harga jual produk Anda akan naik juga atau Anda memiliki alternatif lain? Dan bagaimana respon konsumen terhadap kenaikan harga jual produk tersebut? Jawabannya adalah dalam kurun waktu 4 tahun berjualan mie ayam di Tebet, kenaikan harga baru terjadi sekali. Tentunya ketika bahan baku naik, harga jual produk akan naik juga. Para konsumen menyadari adanya kenaikan harga, namun tidak terlalu mempengaruhi keinginan konsumen terhadap pembelian produk tersebut. Berikutnya ada hasil observasi. Yang pertama ada target pasar. Tidak ada target pasar spesifik karena produk yang ditawarkan dapat mencakup berbagai kalangan karena mie ayam biasanya ditargetkan kepada segmen pasar dengan daya beli menengah ke bawah yang mengutamakan citra rasa dengan harga terjangkau dan mengenyangkan. Selanjutnya ada strategi. Agar dapat bersaing, Pak Gugur selalu mempertahankan cita rasa dari produk yang ia tawarkan. Konsumen mengutamakan rasa dan kualitas, sehingga pedagang mie ayam harus menjaga standar rasa dan kualitas bahan baku dengan mempertahankan standar resep yang produk yang ada.
Yang berikutnya ada faktor permintaan konsumen. Secara umum, permintaan konsumen tidak berpengaruh besar. Permintaan konsumen terhadap mie ayam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan individu. Namun, dalam memenuhi selera konsumen yang berbeda-beda, persediaan serta pendapatan Pak Gugur menjadi terdampak. Selanjutnya ada elastisitas penjualan. Dalam menentukan harga jual, Pak Gugur mempertimbangkan biaya bahan baku, biaya operasional, serta biaya beban lainnya. Selama berjalannya usaha ini, kenaikan harga tak dapat dihindari. Namun, keinginan para konsumen untuk tetap membeli produk yang ditawarkan tidak terlalu berpengaruh selama cita rasa yang ditawarkan sesuai dengan harga jual yang berlaku. Kemudian ada distorsi ketersediaan bahan baku. Selama 4 tahun berjualan, Pak Gugur hanya mengalami kenaikan harga 1 kali, dan apabila masih dapat ditangani, ia tidak akan menaikkan harga produk yang ditawarkan. Juga gangguan dalam pasokan bahan baku seperti karena bencana alam atau sulitnya mendapatkan persediaan dapat mengurangi kemampuan Pak Gugur untuk beroperasi secara normal, sehingga untuk menjalankan usahanya diperlukan untuk mencari pemasok lain. Kesimpulan dari hasil observasi kami yaitu dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner masih memiliki potensi untuk memperluas jangkauan usahanya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan usaha, para pelaku usaha masih menghadapi beberapa tantangan seperti adanya distorsi pasar, elastisitas terhadap kenaikan harga, juga pada persaingan pasar yang mungkin terjadi di masa depan. Untuk tetap kompetitif, pedagang perlu terus berinovasi, menjaga kualitas, dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendorong persaingan sehat dan akses mudah ke bahan baku juga sangat dibutuhkan untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan usaha ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.